Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami dengan judul Cleaning on Demand Application. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deswita Natali dengan NIM 1101224331 dan teman saya Harza Gaitsa Zahira dengan NIM 1101224273 dan Siva Amara Destiani dengan NIM 1103223219. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pemilihan teknologi sebagai kekuatan utama startup yang kami rancang, yaitu layanan cleaning on demand berbasis mobile application yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengakses layanan kebersihan secara cepat, efisien, dan terukur. Di sini kami mengintegrasikan Vision AI-based cleaning dengan AI-based cleaning recommendation, automated service reporting, dan IoT support yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemilihan teknologi ini bertujuan untuk menghadirkan layanan kebersihan yang tidak hanya praktis, tetapi juga cerdas, transparan, dan berbasis data, sehingga mampu menjawab permasalahan layanan kebersihan konvensional yang masih manual dan kurang terukur. Baiklah, di sini beberapa layanan kami atau our services. Yang pertama ada konsep platform cleaning on demand. Pertama, pengguna melakukan self-rooming scanning. Kedua, mengupload foto atau video kondisi ruangan melalui aplikasi, lalu tidak perlu menunggu kedatangan cleaner untuk pengecekan awal dan membantu pengguna untuk mengambil keputusan layanan lebih cepat. Lalu ada self-room scanning melalui foto atau video. Pertama, pengguna dapat melakukan pengecekan kondisi ruangan secara mandiri dengan mengunggah foto atau video ruangan melalui aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna mengetahui kondisi kebersihan ruangan tanpa perlu kedatangan cleaner terlebih dahulu. Selanjutnya ada Vision AI untuk menganalisis kondisi ruangan. Foto atau video dianalisis menggunakan Vision AI. Lalu, eh, kami akan mendeteksi tingkat kekotoran, noda berat, debu, jamur, dan kelembapan. Lalu menghasilkan klasifikasi kondisi ruangan yang objektif dan konsisten. Selanjutnya ada AI-based cleaning recommendation system, mengolah hasil analisis Vision AI tadi, lalu memberi rekomendasi jenis layanan seperti basic, deep cleaning, atau tambahan. Lalu estimasi durasi pengerjaan dan estimasi biaya. Selanjutnya, rekomendasi berbasis kondisi aktual bukan asumsi pengguna. Eh, Lalu ada instant booking dan efisiensi operasional. Pertama, fitur instant booking langsung dari hasil analisis. Lalu data kondisi ruangan otomatis dikirim ke cleaner. Cleaner memiliki panduan kerja sejak awal dan proses pembersihan lebih efisien dan tepat sasaran. Selanjutnya ada automated service reporting atau before after. Pengguna melakukan self-room scanning, lalu mengupload foto atau video kondisi ruangan melalui aplikasi, lalu cleaner mendokumentasikan kondisi sebelum pembersihan dan sesudah pembersihan. Dokumentasi diproses kembali oleh Vision AI, sistem menghasilkan laporan kebersihan otomatis dan membantu pengguna mengambil keputusan layanan lebih cepat. Selanjutnya ada transparansi dan kepercayaan pelanggan. Laporan tadi berisi perbandingan visual before after, bukti peningkatan kebersihan, dan laporan dikirim melalui aplikasi seperti WhatsApp demi meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada Vision AI untuk dukungan IoT dalam inspeksi ruangan kondisi ruangan. Pertama ada IoT checklist tools dengan 3 sensor yaitu kelembapan, VOC untuk mendeteksi bau tidak sedap, dan PM2.5 untuk mendeteksi debu halus. Data sensor lalu dikirim otomatis ke sistem dan digunakan sebagai standar kualitas pembersihan. Yang terakhir ada AI-based cleaning recommendation system, penjadwalan layanan secara otomatis, pembayaran dilakukan secara digital, monitoring operasional terpusat, dan seluruh proses berjalan efisien dan terintegrasi. Lalu, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siva Amara Destiani. Baik, berikutnya adalah alasan pemilihan teknologi pada startup kami. Yang pertama, memberikan pengalaman self-assessment berbasis AI kepada pengguna, juga menghemat waktu dan mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui bukti visual before dan after,
serta menghadirkan layanan kebersihan yang cerdas, praktis, dan transparan. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif startup. Pada startup kami, self-assessment kondisi ruangan berbasis AI, rekomendasi layanan yang akurat dan juga objektif, pemesanan instan bisa dilakukan kapan saja, dan laporan kebersihan otomatis. Startup kami lebih unggul dibanding jasa cleaning konvensional yang manual dan juga minim transparansi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Shiva Amara. Baik, selanjutnya itu analisis market opportunity navigator atau MON, yang dimana di sini itu saya akan menjelaskan tentang core abilities dan turunan market opportunities-nya dari solusi yang kami kembangkan. Yang pertama ada sisi kapabilitasnya, yaitu ada Vision AI untuk menganalisis foto atau video ruangan, mendeteksi kebersihan atau kotoran termasuk debu, jamur, dan kelembapan, lalu menghasilkan penilaian kondisi ruangan yang objektif. Selanjutnya ada AI recommendation untuk mengklasifikasikan kondisi ruangan dan memberikan rekomendasi solusi pembersihan, termasuk estimasi layanan berdasarkan kondisi. Selanjutnya ada digital platform sebagai yang dimana sebagai platform pemesanan layanan kebersihan, otomatisasi alur kerja cleaner, dan penjadwalan yang terintegrasi. Dan yang terakhir ada automated reporting untuk mendokumentasikan before dan after-nya, pembuatan laporan secara otomatis dan transparansi hasil layanannya. Dari kapabilitas ini kami turunkan menjadi 3 application area, yang dimana pertama itu ada mobile app dan self room scanning, yang dimana ini ada segmennya itu B2C dengan atau konsumen individu, dengan ada 2 sub segmennya, yaitu mahasiswa penghuni kos dan pekerja muda apartemen. Selanjutnya ada yang application automated reporting before after ini, ada segmen B2B, yaitu layanan berbasis properti dengan 2 segmen, yaitu pengelola apartemen kos dan pemilik properti sewa. Selanjutnya, sebelah kanannya itu ada IoT Health and Air Quality Inspection, yang dimana segmennya itu ada B2C and small B2B, yang dimana subsegmennya itu rumah tangga dan usaha kecil. Next. Nah, untuk selanjutnya, ini itu adalah untuk segmen yang mahasiswa penghuni kos. Itu ada hasil yang gambar pertama. Itu untuk yang mahasiswa penghuni kos. Iya, untuk segmen mahasiswa penghuni kos, hasil penilaiannya itu menunjukkan overall potensialnya itu high dan overall challenge-nya itu di mid. Jadi artinya alasan untuk pengguna layanan aplikasi itu kuat dan solusi ini tuh lebih baik dari cara yang ada sekarang. Market size juga menengah tapi tinggi untuk kelayakan ekonominya. Dari sisi tantangan, implementasi waktu menuju pendapatan dan risiko eksternal itu berada di level menengah, masih realistis dieksekusi sebagai target awal atau pilotnya. Yang bawahnya yaitu ada pekerja muda. Jadi untuk pekerja muda apartemen itu overall potensialnya itu di mid, tapi overall challenge-nya itu di high. Jadi walaupun kebutuhannya hambatan hambatan implementasinya dan waktu ke revenue itu lebih berat, serta resiko eksternal itu lebih tinggi. Jadi ini tuh mengindikasikan segmen ini tuh kurang ideal untuk dieksekusi duluan dan lebih cocok jadi opsi ekspansi setelah mode awal stabil. Selanjutnya kanan atas itu ada pengelola apartemen atau kos, dari mana pada segmen pengelola ini tuh overall potensialnya tuh high dan overall challenge-nya tuh high juga. Nilai bisnis tuh besar, value before after report dan transparansi bisa jadi pembeda yang kuat, dan market volume itu terlihat tinggi, tetapi eksekusinya itu lebih kompleks karena integrasi operasional, proses diskusinya, serta resiko adopsinya. Jadi ini tuh peluang besar tapi butuh waktu, strategi masuk yang rapi, misalnya pilot terbatas dan komitmen operasional. Selanjutnya yang bawahnya yaitu pemilik properti sewa. Jadi
overall potensialnya itu mid dan overall channel-nya itu di mid juga. Jadi segmen itu punya kebutuhan yang lebih jelas untuk bukti layanan atau standar kebersihan dengan tantangan yang lebih moderat. Next. Nah, untuk selanjutnya, yang di sebelah kiri itu ada rumah tangga, yang dimana overall potensialnya itu mid dan overall challenge-nya juga mid karena ada kebutuhannya itu ada, tapi daya tarik bisnis itu masih menengah dan implementasinya itu tidak sesederhana B2C scanning-nya karena ada komponen perangkat atau IoT-nya, terus juga ada edukasi pasar dan proses instalasi atau penggunaannya. Yang di sebelah kanannya yaitu ada usaha kecil. Nah, untuk penilaian itu menunjukkan overall potential itu mid, tapi namun overall challenge itu high. Jadi, walaupun kebutuhan investasinya itu bisa relevan, hambatan implementasi dan waktu menuju pendapatan itu lebih berat. Jadi, segmen itu berisiko jika dipaksakan terlalu awal. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh kami masuk ke langkah pemilihan fokus. Untuk yang sebelah kiri atas itu ada untuk B2C mobile app dan self room scanning itu ada dengan dua segmen yaitu mahasiswa kos dan pekerja muda. Pertama itu memilih produk relatedness dan market relatedness yang kuat terhadap fokus utama. Keduanya itu ditandai dengan growth option dan status strateginya adalah keep open yang artinya ini tuh tetap jadi jalur pertumbuhan yang disiapkan sambil kami pastikan eksekusi dan validasi pasar berjalan secara bertahap. Untuk yang sebelah kanan itu yang automated reporting before after, baik segmen pengelola apartemen atau kos maupun pemilik properti sewa itu memiliki keterkaitan produk yang tinggi. Namun secara strategi keduanya diposisikan sebagai backup option dan statusnya keep open. Untuk karena B2B ini B2B reporting ini tuh adalah opsi kuat untuk pivot atau ekspansi terarah, terutama ketika sudah ada bukti, hasil, dan playbook operasionalnya. Untuk selanjutnya, yang paling bawah itu IoT Health and Air Quality Inspection, yang dimana ada subsegmennya rumah tangga dan usaha kecil. Ini tuh ditandai dengan grow option, yang dimana tapi keputusannya itu strateginya itu adalah best in storage. Artinya peluang ini itu tidak ditinggalkan, tetapi ditunda sampai kapabilitas dan kesiapan operasional dan timing tak pasang itu lebih mendukung. Next. Next. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini adalah slide terakhir yang merangkum semuanya di attractiveness map, di mana ada gold mine itu untuk mahasiswa penghuni kos, terus di Moonshot itu ada pengelola apartemen atau kos, dan Quick Win itu untuk ada rumah tangga dan pemilik perannya berada di area menengah. Terus ada questionable itu untuk usaha kecil dan pekerja muda. Apartemen cenderung lebih menantang. Lalu di Agile Focus Dashboard itu ada pembagian portional yang dimana fokus eksekusi yang paling siap untuk diuji dan dikomersialkan, terutama jalur reporting B2B dan opsi yang sudah diprioritaskan. Terus untuk yang keep open B2C itu B2C scanning serta reporting tentu tetap disiapkan sebagai opsi pertumbuhan atau penyesuaian. Terus yang terakhir ada plus storage, IoT rumah tangga dan usaha kecil tuh lebih baik ditunda terlebih dahulu. Jadi arah besarnya mulai dari peluang yang paling masuk akal untuk divalidasi cepat sampai menjaga opsi pertumbuhan yang masih relevan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deswita Natali. Baik, pada slide ini kami akan menampilkan bisnis model kanvas dari platform layanan kebersihan berbasis mobile application dengan dukungan AI dan IoT. Pertama, dari sisi customer segment, target utama kami adalah mahasiswa yang tinggal di kos sebagai primary market. Kemudian untuk secondary market, kami menyasar pemilik properti sewa seperti Airbnb, kos eksklusif, dan kontrakan. Selanjutnya pada grow market, kami menargetkan pekerja muda apartemen, pengelola apartemen, dan kos secara B2B atau B2B2C, rumah tangga kelas menengah, serta usaha kecil. Selanjutnya, value proposition, nilai utama yang kami tawarkan adalah layanan kebersihan yang transparan, cepat, dan berbasis data.
Platform ini menyediakan self-room scanning kebersihan menggunakan AI berbasis foto atau video, rekomendasi layanan pembersihan otomatis, pemesanan cleaner secara instan, serta laporan kebersihan before after yang objektif. Selain itu, standar kualitas kebersihan dapat dipantau secara transparan berbasis data. Untuk customer relationship, hubungan dengan pelanggan dilakukan melalui self-service berbasis aplikasi, laporan kebersihan otomatis yang transparan, sistem rating dan review cleaner, serta dukungan customer support digital melalui chat dan WhatsApp. Pada bagian channels, layanan kami diakses melalui aplikasi mobile Android dan iOS, notifikasi dan laporan melalui WhatsApp, media sosial serta digital marketing, dan kerjasama dengan pemilik kos serta komunitas mahasiswa. Selanjutnya, key activities. Aktivitas utama kami meliputi pengembangan dan maintenance aplikasi, Conversation Vision AI dan sistem rekomendasi, manajemen booking dan penjadwalan cleaner, quality assurance berbasis laporan otomatis, serta rekrutmen dan pelatihan cleaner. Untuk key resources, kami membutuhkan platform aplikasi dan back-end sistem, mobile vision AI dan AI recommendation, database visual before after, jaringan cleaner terverifikasi, infrastruktur cloud dan storage, serta perangkat IoT sebagai fitur tambahan. Kemudian, key para partners, kami bekerja sama dengan mitra cleaner dan jasa kebersihan lokal, penyedia cloud dan AI service, payments gateway digital, pemilik kos dan apartemen, serta vendor perangkat IoT. Pada bagian revenue streams, pendapatan diperoleh dari biaya layanan per transaksi, fitur premium AI scanning, subscription untuk pemilik atau pengelola properti, biaya laporan, dan monitoring kualitas untuk segmen B2B, serta add-on services seperti deep cleaning, disinfeksi, dan inspeksi IoT. Terakhir, cost structure, biaya tepat terdiri dari pengembangan aplikasi dan AI, serta server dan cloud infrastructure, serta tim developer dan operasional. Sedangkan biaya variabel meliputi insentif cleaner, biaya transaksi pembayaran, penyimpanan, dan pemrosesan data visual, serta customer service. Dengan model bisnis ini, kami berharap dapat menghadirkan layanan kebersihan yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya, khususnya untuk lingkungan kos dan properti sewa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alda Gaitsa. Baik, selanjutnya adalah rencana validasi model bisnis dan teknologi. Pada startup kami, validasi dilakukan sebelum pengembangan skala penuh. Tujuannya untuk memastikan solusi menjawab masalah pasar, menguji kelayakan teknologi AI, dan menilai potensi keberlanjutan bisnis. Lalu ada juga fokus validasi kami terhadap problem solution fit dan juga early product market fit. Target utama adalah mahasiswa kos di perkotaan, dan target tambahan kami adalah pemilik properti sewa kecil. Baik, selanjutnya hipotesis dan metode validasi. Pada hipotesis utama kami yaitu pengguna ragu kualitas kebersihan tanpa bukti visual. Lalu pengguna tertarik cek kebersihan via foto atau video, kemudian rekomendasi AI lebih objektif, lalu ada laporan before dan after meningkatkan kepercayaan kepada pengguna, juga pengguna bersedia membayar layanan transparan. Lalu ada juga metode validasi. Untuk validasi masalah, kita survei dan wawancara. Untuk validasi solusi, kita demo MVP dan simulasi alat. Untuk validasi teknologi, kita uji vision AI dan laporan otomatis. Dan untuk validasi bisnis, kita survei minat bayar. Baik, selanjutnya, tahapan dan indikator keberhasilan. Slide ini menjelaskan tahapan validasi dan indikator keberhasilan terhadap aplikasi kami. Tahap pertama adalah validasi masalah melalui survei dan wawancara mahasiswa kos, dengan target minimal 70% menyatakan masalah relevan. Kemudian tahap kedua adalah validasi solusi menggunakan demo MVP dengan indikator 60% responden tertarik menggunakan aplikasi. Selanjutnya, validasi teknologi untuk menguji kelayakan AI dilihat dari konsistensi hasil dan waktu respon yang layak. Kemudian dilakukan validasi UX. Ini bertujuan untuk memastikan aplikasi mudah digunakan di mana mayoritas pengguna memahami alur pada aplikasi.
Berikutnya, validasi model bisnis dilakukan untuk mengukur minat bayar dan target minimal 50% pengguna yang bersedia membayar. Yang terakhir adalah pilot test, dilakukan untuk 10 sampai dengan 20 pengguna dan dinyatakan berhasil jika 40% melanjutkan ke pemesanan. Tahapan ini memastikan solusi yang dikembangkan relevan, layak, dan siap diuji secara nyata. Baiklah, sekian presentasi untuk proyek kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.